Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli dari Cipta Karya Parama Citra. Dalam video ini saya ingin share kepada Anda tentang mini training. Kita belajar tentang 3 cara praktis menulis buku dalam 30 hari dan 100% terbukti berhasil. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan ke Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Haikal Rusli. Masyarakat mengenal saya sebagai pelayan publik terbaik versi Keraton Kanoman, pemuda kreatif dan inovatif versi Diskominfo, dan juga saya melabelkan diri sebagai First Indonesia Money Mindset Coach. Nah, di mini training ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana langkah demi langkahnya supaya kita dapat menulis sebuah buku. Ya, karena penting bagi kita sebagai seorang tenaga pengajar, buku bisa diibaratkan sebagai kartu nama, ya, dan juga bisa digunakan sebagai media-media lainnya. Banyak aspek yang bisa kita dapatkan dari menulis buku. Nah, memang benar ketika kita mau menulis, ya, maka dibutuhkan sebuah komitmen jangka panjang. Kenapa saya bilang komitmen jangka panjang? Karena menulis bukan kita memfokuskan 1-2 hari saja, tetapi kita perlu memfokuskan tenaga, pikiran, dan upaya kita dalam sebuah naskah yang kita rencanakan, yang kita susun, sehingga naskah itu bisa terbit menjadi buku yang diminati oleh para pembaca. Nah, dahulu kala ketika saya belum mengetahui bagaimana cara praktis untuk bisa menulis buku, itu banyak hal yang perlu dieksplorasi, banyak hal yang perlu kita siapkan. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah saya menuliskan buku pertama saya di tahun 2015 tentang kisah sukses dengan NLP. Nah, buku ini merupakan buku antologi di mana dikumpulkan praktisi-praktisi NLP ataupun pengajar NLP untuk menulis buku bersama. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika di tahun itu saya berhenti untuk menulis? Saya bingung cara mau nulis lagi itu seperti apa sih, bagaimana mekanismenya, bagaimana detailnya, sehingga akhirnya di tahun 2017 barulah saya menuliskan buku terbaru yang berjudul The Art of Beautiful Life with Hypnotherapy. Buku ini hampir sama dengan buku sebelumnya, di mana buku ini merupakan perkumpulan dari praktisi hipnoterapi yang mana dalam buku ini membaginya menjadi 5 aspek. Ada aspek kesehatan, ada aspek pengembangan diri, ada aspek bisnis dan marketing, ada aspek relationship, dan ada aspek untuk aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, tentu berbasiskan dengan metode hipnoterapi atau hipnosis. Nah, di saat itu saya mulai menemukan sebuah pola bagaimana caranya supaya bisa menulis yang lebih ringkas. Nah, akhirnya saya berkolaborasi dengan partner saya bernama Ang Triadi, dan di saat itu saya menuliskan buku yang berjudul 369 cara menjadi hipnoterapi ahli. Nah, di situ ada pembagian-pembagiannya. Mana pembagian saya, mana pembagian Aang, ya, di mana saya membahas tentang detail manajemennya dan Aang menjelaskan tentang detail bagaimana metode hipnoterapi dari A sampai Z, ya. Dan buku itu juga dibangun dari orang yang pemula, kemudian orang yang sudah pernah belajar atau advance, bahkan untuk orang yang expert sekalipun, ya. Nah, itu sudah dirancang sedemikian rupa, ya, dan saya juga telah mengerucutkan metode yang saya gunakan untuk menulis buku. Nah, beda dengan buku sebelumnya, saya butuh waktu 2 tahun untuk menulis kembali. Tetapi di sini saya hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk bisa menuliskannya lagi. Nah, artinya apa? Artinya masih di tahun 2017 saya menuliskan buku 369 cara menjadi hipnoterapi ahli. Nah, baru di saat itu saya mulai menulis buku untuk personal saya pribadi. Di situ saya nulis tentang handbook NLP fundamental. Nah,
jarang sekali para praktisi atau para pengajar NLP ya yang membahas tentang 3 aspek penting. Apa itu? Aspek pertama adalah tentang kehidupan kesehariannya, aspek yang kedua adalah tentang karir, aspek yang ketiga adalah tentang bisnis dan manajemennya ya. Nah, jadi 3 aspek ini yang saya bahas dalam Handbook NLP Fundamental. Nah, tentu dengan sebuah formulasi yang sudah semakin bisa untuk diduplikasikan ya terhadap diri saya untuk bisa menulis dengan mekanisme yang sudah diuji cobakan. Artinya Anda tentu tidak harus mengulang apa yang pernah saya lakukan dulu ya, harus trial dan error gitu ya, harus mencari ide gitu dan lain sebagainya. Anda tinggal perlu menduplikasikan apa yang sudah saya lakukan. Nah, di buku berikutnya ini masih tentang sebuah antologi, di mana di sini ini merupakan buku lanjutan dari seri sebelumnya tentang hipnoterapi ya, tentang sisi lain sang hipnoterapis. Nah, di sini juga ya mengumpulkan beberapa praktisi hipnoterapi untuk kita bisa fokus ya, berkontribusi kepada masyarakat luas ya. Nah, kemudian barulah saya memunculkan sebuah fenomena tertentu ya, di mana di saat itu ya pada tahun 2018-an kalau nggak salah itu saya menuliskan buku Money Mindset to Freedom. Ini menjadi sebuah fenomenal tersendiri di mana buku ini banyak sekali antusias yang sudah dinanti-nantikan. Ya, di situ juga saya mengembangkan beberapa lisensi trainernya, dan kemudian masih di tahun yang sama juga saya membuka peluang ya, atau membuka opportunity tentang cara untuk mengajarkan Money Mindset to Freedom ke masyarakat luas. Nah, di saat itu juga saya mengajak para trainernya atau para rekan-rekan trainer untuk menulis kolaborasi ya, dari apa yang sudah mereka terapkan, apa yang sudah mereka dapatkan tentang Money Mindset to Freedom. Akhirnya mereka menuliskan tentang Money Mindset in Action ya. Nah, ini juga menjadi sebuah sebuah tolak ukur di mana menulis itu bisa diduplikasikan. Nah, mulai dari sini perjalanan saya untuk menduplikasikan apa yang sudah saya lakukan kepada teman-teman lainnya untuk bisa menulis buku itu mulai mulai tereksplorasi ya, mulai proses transfer ilmunya mulai terjadi ya. Artinya ketika saya mengajarkan tentang detail tentang mekanisme cara menulis, ini sudah tolak ukurnya sudah mulai tersusun ya, sudah mulai tersistem ya, sehingga akhirnya menulis itu sangat mudah kalau kita tahu caranya ya. Nah, kemudian ada ubah hidup Anda dan jadikan itu kenyataan. Di sini ada perkumpulan para trainer yang memang menginginkan sebuah kartu buku ya, maka disinilah tempatnya untuk kita bisa menulis buku. Nah, kemudian saya membuat sebuah trilogi Money Mindset yang ditutup dengan Money Mindset in Action ya di tahun 2019 yang lalu. Ya, dan ini juga menjadi sebuah keberhasilan juga untuk saya ya, tentang menulis yang berkesinambungan. Artinya menulis itu bisa berseri gitu ya, bisa memiliki serial-serialnya tersendiri ya, dan saya sudah membuktikan bahwa menulis itu bisa kita desain sedemikian rupa ya, sehingga naskah yang kita tulis itu tinggi antusias pembacanya ya. Nah, dan berikutnya ada True Story Life Journey ya, ini di tahun 2020 ya, atau tahun kemarin lebih khususnya. Nah, ini menjadi sebuah fenomenal juga karena ketika menuliskan buku ini lagi kondisi pandemi, artinya banyak transisi terjadi ya, mulai aktivitas lebih banyak di rumah dan lain sebagainya. Tetapi ya, justru ini adalah sebuah momentum untuk kita bisa memiliki sebuah buku dan sebuah karya untuk nantinya bisa kita sebarluaskan ke masyarakat pada umumnya ya. Nah,
Kemudian ada Miracle Loving You. Ya, di sini saya ditarik untuk menulis ya dari salah satu member kita di Funwriting itu untuk menuliskan sebuah buku antologi ya. Nah, ini juga ditulis oleh Mbak Fufi Niatilova dan kawan-kawannya ya. Saya diminta untuk menulis buku tersebut. Nah, kemudian ada Becoming NLP Coaching Blueprint ya. Ini juga sebagai buku trilogi dari seri NLP ya. Yang pertama ada kisah sukses dengan NLP, yang kedua ada handbook NLP, saya lengkapi dengan Becoming NLP Coaching Blueprint, di mana di sini ya ada sedikit sentuhan tentang metode coaching yang diterapkan ya, tentang bagaimana mekanisme atau cara supaya kita bisa menjadi lebih produktif ya di waktu-waktu tertentu. Nah, dan yang terbaru di saat ini setelah sekian lama ya dari 2019, saya kembali menulis buku tentang Funwriting. Funwriting ini fokusnya adalah mengajarkan kepada teman-teman untuk bisa menulis buku. Saya sudah merangkumnya sedemikian rupa dari apa yang sudah dilakukan ya dan apa yang sudah diajarkan, dan ternyata membuahkan sebuah hasil yang luar biasa. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya menulis itu mudah kalau kita tahu cara praktisnya. Sekali lagi saya ulangi, menulis itu mudah kalau kita tahu cara praktisnya ya. Nah, saya ingin bermain-main sebentar kepada teman-teman semua ya. Kira-kira berapa lama sih teman-teman bisa menghitung bola setiap warnanya ya? Nah, berapa jumlah bola warna hijau, berapa jumlah bola warna merah, berapa jumlah bola warna biru ya. Nah, seberapa cepat kita bisa melakukan hal tersebut? Ya tentu kalau kita hitung manual ya, kita bisa hitung dari sini jumlah bola hijau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, biru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, tetapi ini sangat acak sekali ya, sangat tidak memiliki sebuah pola. Tetapi bagaimana kalau misalnya susunannya seperti ini, berapa lama kita bisa menghitung bola setiap warnanya ya? Nah, tentu kita akan semakin mudah untuk menghitungnya karena sudah jelas, dia pola-polanya sudah diatur gitu ya, karena sudah jelas penempatannya seperti apa, karena sudah jelas pengelompokan warnanya seperti apa. Jadi kita mudah untuk menghitungnya. Nah, sama halnya dengan menulis. Kalau kita masih acak-acakan, menulis itu akan terasa sulit. Tetapi kalau kita sudah memiliki sebuah polanya, kalau kita sudah memiliki mekanismenya, kalau kita sudah memiliki sistemnya, maka menulis itu akan menjadi sangat mudah ya. Kalau kita bisa mengelompokkan mana kelompok-kelompok yang perlu kita susun ya, mulai dari penempatan idenya seperti apa, kemudian penulisan bab per babnya seperti apa, cara mendapatkan idenya seperti apa, sumber inspirasinya seperti apa, dan lain sebagainya perlu kita kelompokkan. Nah, inilah yang disebut dengan sistem menulis ya. Nah, sistem itu disebut dengan Funwriting karena saya menuliskan tentang bagaimana strategi praktis menulis buku untuk meningkatkan personal brand Anda. Ada 7 formulanya, ada 7 strateginya di mana teman-teman bisa terapkan strategi per strateginya, dan di situ juga ada tugas dan praktek yang perlu teman-teman lakukan di dalamnya ya. Nah, kenapa saya bilang 100% terbukti berhasil ya? Karena selain saya sudah menerapkannya, dan tentu juga saya telah mengajarkan Funwriting ini ya kepada orang. Nah, hasilnya apa? Hasilnya inilah buku-buku yang diterbitkan oleh teman-teman dari Funwriting. Yang pertama ada Loving You ya, tentang 7 kekuatan cinta untuk meraih cintanya. Kemudian ada Jejak-jejak rindu, dan juga ada 5 detik menjadi manajer 5R. Ada Goa keajaiban, ada Jejak-jejak kesabaran, ada Life Success Mastery, ada Dalam Diam Ku Mencintainya, kemudian ada Bermimpi Menjadi Pelangi, ada Vibrasi Cinta, ada Kepak Sayap Kupu-kupu Ungu, ada Magnet Cinta, dan masih banyak lainnya. Nah, apakah di Funwriting itu memfokuskan diri kepada pengembangan diri saja? Tidak ya.
Fun writing juga bisa dipraktekkan untuk mereka yang menuliskan kisah fiksi. Di antaranya ada Jejak-Jejak Rindu, ini merupakan buku fiksi, ya, kumpulan cerpen lebih khususnya. Kemudian ada Jejak-Jejak Kesabaran. Nah, ada juga novel Dalam Diam, Ku Mencintainya, Bermimpi Menjadi Pelangi, ya. Dan ini juga ada Kepak Sayap Kupu-Kupu Ungu, ya. Nah, itu juga fun writing ini bisa diterapkan untuk mereka yang mau menulis fiksi ataupun non-fiksi. Fiksi terdiri dari novel, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Sedangkan non-fiksi ya berisi tentang pengembangan diri, pengembangan karir, ya, perkembangan bisnis, dan lain sebagainya. Ya, nah ini juga bisa diterapkan ketika kita ingin menulis sebuah buku. Nah, saya menyadari bahwa perjalanan 1000 langkah tidak akan pernah tercapai jika tanpa langkah pertama. Perjalanan saya dalam menulis buku dimulai dari menentukan jenis naskahnya. Ya, jadi tugas Anda setelah menyaksikan video ini, tentukan jenis naskah apa yang ingin Anda tulis. Apakah fiksi ataukah non-fiksi. Ya, jadi kalau teman-teman sudah menentukan jenis naskahnya, maka kita akan belajar di video berikutnya. Ya, dan video berikutnya kita akan belajar tentang basic konsep formula untuk menulis buku. Jadi, pastikan teman-teman klik tombol yang ada di bawah ini untuk nantinya Anda bisa menonton video berikutnya tentang basic konsep formula untuk menulis buku. Terima kasih, nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya.